Oke, gue buka dulu buat yang lain. Permission, everyone can join. Ya juga. Ayo. Nice. Wah, rame. Halo guys. Tunggu sebentar. Gue post dulu sedikit. Nggak salah, udah di post juga tadi. Ya udah. Ini caranya share link ke channel gimana? Copy banget. Halo semuanya. Halo semuanya. Jadi ini pertama kalinya ngadain acara kayak gini, ngobrol-ngobrol bareng aja nih. Kemarin kita semua ngeliat karyanya Kiki di Twitter kali ya. Dia ngepost tentang bikin apa namanya? Kiki habis ngeredesain aplikasi Sehat Negeriku kalau nggak salah namanya. Aplikasi Sehat Negeriku. Dan apa namanya? Dan hasilnya keren, kita lihat semuanya dan hasilnya keren dan lumayan banyak tuh yang apa namanya? Yang nge-like sama nge-retweet dan banyak juga ada beberapa juga yang nanyain ke gue gitu, kayak beberapa orang nanyain ke gue itu gimana caranya, terus kok bisa kepikiran bikin kayak gitu. Terus ya udah gue kepikiran kayak ya udah kenapa nggak tanya langsung aja, kenapa nggak gue sediain aja tempatnya buat ngobrol sama lo langsung. Kan kemarin juga lo pertama kali pamerin di sini ya, di channel general ini. So jadi formatnya kita bakal ngobrol santai aja, gue sama Kiki. Ini sekarang yang everyone masih di mute dulu. Nanti kita bakal buka atau gimana tergantung. Mungkin bisa pakai text channel buat khusus buat ini. Buatin dulu sedikit text. Kalau mau nanya sambil ngobrol sekarang ini bisa tanya di situ di ngobam text. In fact, oke. Kalau misalnya nanti juga bakal ada tanya-tanya session juga. Habis ngobrol sedikit. Ya mungkin kita mulai aja berdua dulu kali kayak. Oke. Perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu kali. Oke. Halo semuanya, ya nama gue Kiki. Terus gue itu kemarin recently baru buat redesign dan rebuild Sehat Negeriku, aplikasinya Kemenkes. Itu portal newsnya Kemenkes officialnya. Gue buat pakai React Native terus dan backendnya pakai GraphQL. Ya itu aja sih. Oh nice. Boleh tahu nggak sekarang lagi sibuk ngapain aja, aktivitas sehari-hari dan iya. Oh ya, gue itu sekarang gue lagi sibuk nungguin masuk kuliah sebenarnya. Lagi sibuk nungguin masuk kuliah? Nice. Oh ya, sekarang gue masih kuliah di Jogja, tapi gue tinggal di Bandung. Gue lahir di Jakarta. Oh nice. Oke. Nunggu kuliah kemana? Masuk kuliah kemana? Gue kuliah di Amikom. Oh Amikom. Iya. Ngambil jurusan informatika. Informatika. I see. Sekarang semester 3 gue. Oke, nice. Berarti 20-an ya umurnya? Enggak sih, gue 22. Oke. Iya. Cuma nebakin gue ada gap year lumayan lama waktu itu. 4 tahun kok. Gap year tuh bagus. Ya. Oke. Mungkin ini udah makin ramai nih. Langsung ke pertanyaan yang pertama aja, yang paling
Tanya orang-orang, kok bisa kepikiran bikin ini kemarin? Gue waktu itu pikiran bikin ini, waktu itu soalnya habis ngeredesain, bukan ngeredesain, ngebuat case study itu Mei waktu itu habis bikin case study-nya, ada gue bikin di Twitter waktu itu juga, komika.id kalau pada tahu. Komika.id itu kayak sebuah website jual digital downloadnya stand up comedian. Oke. Nah, setelah gue bikin itu, terus gue mau bikin apa lagi ya, gue bingung kan. Terus kepikiran juga pengen kontribusi gitu ke sini, ke komunitas juga, buat yang sesuatu untuk COVID gitu kan. Tapi kalau mau bikin COVID tracker kayaknya udah terlalu banyak dan nggak ada ide juga untuk yang lebih baiknya gitu sih. I see. Gue cek waktu itu lagi iseng mau ngeliat statusnya COVID, udah berapa gitu kan, langsung ke official website-nya. Terus gue lihat dia punya blognya itu namanya Sehat Negeriku. Gue lihat ke sana, websitenya sih lumayan bisa di inilah, lumayan oke. Terus coba download ini aplikasinya, terus terlalu menurut gue kurang aja gitu. Terus gue ada coba beberapa desain dicoba, terus akhirnya ada satu yang clean gitu kan, clean. Terus waktu itu Mac itu, terus gue akhirnya gue vakum dulu sama project ini, terus baru lanjut lagi 2 minggu yang lalu. Itu kapan tuh mulainya kalau gue tahu? Lagi gimana? Mulainya kapan tuh? Minggu yang lalu. Mei. Oh, lama juga. Dari Mei, terus baru 2 minggu yang lalu gue buat baru gue codingin tuh apa desainnya. Habis gue buka UI-nya. Berarti gara-gara lagi lihat itu ya. Terus kenapa akhirnya tergugah buat code di 2 minggu lalu itu? Gimana? Kenapa akhirnya jadi mulai code di 2 minggu lalu itu? Waktu itu lagi abis libur sih, terus gue kerjaan main game doang kan. Terus kayak nggak guna aja gitu. Terus ya udah. Nice. Bagus banget ini ya. Aktivitasnya. Nice. Serius. Iya. Terus kalau boleh tahu, ini dong jelasin lagi sedikit yang kemarin udah dikasih tahu sih di tweet, cuman coba jelasin lagi sedikit tentang stack-nya. Apa aja yang dipakai sih? Yang dipakai itu gue pakai React Native, terus Expo untuk platform ininya, ngetes dan lain-lain, sama gue pakai GraphQL untuk menarik endpoint-nya. GraphQL. Terus ini semua berarti di Expo sama GraphQL-nya ditaruh di mana tuh? API endpoint-nya? Itu GraphQL gue pakai di Heroku, gue host di Heroku. Yang di host di Heroku tuh berarti bikin sendiri atau pakai API dari blog yang kemarin? Udah gue buat sendiri, hostnya server gue buat sendiri. Oke, jadi buat endpoint GraphQL sendiri gitu ya? Nice. Ini stack yang dipakai ini udah berapa lama pakai stack ini? Gue pakai GraphQL ini, gue first time sih gue GraphQL. First time, nice. Biasanya gue pakai langsung API-nya, endpoint-nya, atau enggak gue kalau backend saya pakai Firebase gitu. Kalau GraphQL pertama kali, terus kalau Expo dan React Native itu udah cukup lama sih, dari 2017 kalau bisa dibilang. Gue udah main React Native dan Expo. Berarti pertama kali bikin server pakai GraphQL gitu ya? Iya, pertama kali. Nice. Gimana ini ya? Berapa lama tuh jadi sampai akhirnya bisa bikin resolver sendiri buat GraphQL ini? Berapa lama belajarnya, susah nggak? Gue ikut tutorial sih di YouTube gitu kan. Ya sehari sih, di gue
gue lihat, gue nggak copy paste juga sih, jadi langsung praktek gitu. Langsung praktek terus endpointnya gue ganti gitu. Oh, nice. Jadi langsung praktis aja gitu ya, langsung learning by the way gitu ya. Yes, betul sekali. Mantap. Keren. Terus kalau itu dari sisi tech, tapi kalau dari sisi desain gimana? Kalau dari di sisi desain itu gue ngambil beberapa referensi sih dari aplikasi seperti Merdeka, beritanya, terus Detik, terus apalagi kemarin kayak Merdeka dan Detik dong sih. Yang paling oke sih kalau gue desainnya Merdeka dan Detik. Desain terus gue coba tuh, gue lihat, gue desain. Pertama kali gue desain tuh lumayan cukup jelek sih. Masih hijau, pakai apa, navigasinya hijau, terus bawah hijau, terus pakai drawer gitu. Terus gue lihat kayaknya masih sama aja sama app sebelumnya gitu menurut gue. Oke. Terus gue coba desain lagi, akhirnya nemu yang terbaik yang sekarang dipakai. Yang terbaik sekarang dipakai itu setelah ngoding. Jadi gue desain itu tuh masih udah kelihatan bentuknya. Setelah gue desain, gue improve lagi. Soalnya gue orangnya itu kalau ngedesain agak kurang, kanvas gue bukan di sana deh. Kanvas gue itu di VS Code. I see. Beberapa developer kayak gitu sih. Justru malah desainnya pas sambil coding ya. Jadi kayak lebih suka ngedit props-nya. Boleh tahu kalau prosesnya sendiri kayak gimana sih? Apa desain dulu atau misalnya apa namanya sambil code sambil desain, dicoba-coba pakai Figma gitu atau enggak, atau pakai sesuatu yang lain? Gue pakai Figma. Nah, pakai Figma? Iya betul. Kalau dulu sebelum dulu gitu, gue nggak ngedesain, gue langsung ngoding aja gitu, sambil lihat refresh gitu, sambil lihat. Nah, terus gue ngobrol sama teman gue yang anak UI, lu ngabisin waktu men, lu mending coba desain dulu, habis itu lu coding. Iya. Nah, dan emang bener, setelah gue emang bukan orang UI sebenarnya, tapi gue coba main UI bisa juga akhirnya. Nice. Walaupun nggak sebagus yang lebih pro lah. Well, start somewhere lah. Start somewhere. Ada yang bisa di-share nggak? Misalnya kayak desain awalnya atau mungkin code-nya mungkin ada yang mau ditunjukin? Oh, benar. Gue bukan. Ada yang nanya juga tuh, referensi tutorial GraphQL di YouTube dong, Bang Kiki. Waduh, nanti di-share juga deh. Siap. Bisa share ini ya, bisa share screen kan di sini ya? Iya. Oke. Iya. Oke, santai. Kita nyantai aja. Kok gue nggak bisa stream ya, screen sharing? Screen sharing nggak bisa. Coba klik share your screen-nya, terus ada pilihannya kan, ada application sama screen. Tab yang kedua. Enggak, bukan. Buttonnya itu gray itu nggak bisa di. Oh, oke. Coba wait itu second ya. Gue coba cekinnya dulu permission. Mestinya bisa sih. Spotlight can video bisa kok mestinya. Udah. Coba cek lagi. Sekarang bisa. Oke. Tadi kayaknya masuk ke everyone. Oke. Iya tadi gue habis ngubah role buat everyone, jadi kayaknya yang Kiki ke itu juga. Ke override. Sekarang udah bisa ya? Oke. It's okay, chill. Kita tidak dikejar waktu. Buat yang baru join, ini Kiki yang kemarin bikin redesign aplikasi Sehat Negeriku. Kita lagi mau lihat desain awalnya yang Kiki buat. Ini kalau ada yang mau tanya-tanya, langsung di channelnya aja, Ngobam Text. Di sana bisa tanya-tanya langsung. Ini kayak interview radio, iya. Dipikir-pikir kayak radio ini ya. Kayak podcast tapi live. Radio.
Nice. Ini apa nih Figma-nya ya? Figma ya. Masih loading. Oke, santai. Your stream is still running. Banyak juga nih yang di channel. Udah ya? Kebuka. Nice. Nah ini yang gue bilang awalnya tadi. Agak ngelag. Nah ini awalnya, tapi tukarnya udah agak mirip. Awalnya pakai, gue coba pakai drawer, tapi kayaknya kurang, gitu kan. Terus gue coba desain lagi, kira dapet yang kayak gini. Terus setelah masuk coding itu gue pakai tab drawer, tab view-nya yang ada hijau-hijaunya di bawah gitu. Kalau lo lihat nih, baca, nah nih. Yang oke. Ada dari kita, ikonnya gue coba deh. Nice, keren. Ini kalau boleh tahu komponen mana aja yang dibuat sendiri, komponen mana aja yang pakai library gitu? Kalau yang library itu gue pakai yang ini ya, tab view-nya. Yang tab view-nya ini yang ada hijaunya, gue pakai komponennya UI Kitten kalau pada tahu. UI Kitten. Yang di atas itu ya, yang tab yang atas ya? Iya, yang di atas ini. Iya, yang ini. Terus kalau ini pakai side view-nya, gue pakai library-nya siapa ya? Gak tahu. Gue Google ya. Swiper, React Native Swiper. Nice. Ini yang ini. Dan sisanya gue komponen sendiri. Keren. Ini slick banget, kayak ya modern lah. Terus pertimbangannya apa sih dibanding apa sih yang lama tuh, flow informationnya kayak gimana? Kenapa diganti jadi kayak gini? Pertama itu yang lama itu dia terlalu, coba gue sampingin kali ya. Dia itu kalau menurut gue judulnya itu nggak ngejreng, nggak langsung orang terlalu banyak gitu, kayak bacanya terlalu apa nih? Nggak jadi point of interest gitu ya buat mata ya? Betul, buat mata. Terus dia itu kayak kebanyakan tuh dia. Terus gambarnya juga kecil. Maksudnya repetitif gitu? Gimana? Repetitif maksudnya? Repetitif ya? Ya, repetitif sedikit gitu. Sedikit, jadi dia itu bacanya banyak, banyak dibaca. I see, iya. Setuju. Di kan dia ada space white space-nya lumayan gede, jadi nggak bingung orang baca. Kalau yang lagi lihat gambar yang kiri, pas baca yang kanan, fokus gitu dia kalau baca. Terus yang agak gue banyak pertimbangin tuh yang bagian sini sih. Jadi kalau dia set ke bawah, dia bakal nempel atau enggak ya? Tapi gue akhirnya decide untuk nempel sih. Oh nice. Jadi headernya nempel gitu ya? Iya, gue tempelin aja. Jadi biar tetap ada. Soalnya gue pernah baca satu artikel, satu quote atau gitu. Jadi kalau lo lagi di screen mana, lo harus tahu lo lagi di mana, terus ada tombol back-nya. Jadi tahu ada di mana, sama lo mesti kemana lagi harus tahu. Gitu.
That is true. Yang benar. Ada fungsional ada fungsional save-nya juga di sini. Bisa nge-save di save itu masuknya ke device aja berarti ya, device masing-masing. Iya betul. Jadi misalkan lu save yang berita yang mana aja gitu, ntar dia save di Google beda. Nice, keren banget. Keren. Ini udah ditunjukin sampai pakai simulator lagi. Pertanyaan selanjutnya yang obvious lagi, ini apa namanya? Apakah ada rencana buat di deploy ke production? Maksudnya ke Play Store? Ini Android only ya sekarang ya? Ini bisa iOS, tapi gue belum ngetes iOS sih. Oke. Kan ini hybrid. Hybrid gue belum bisa. Tapi kalau gue deploy, kan dia jatuhnya bukan official app dong. Kayaknya nggak bisa deh. Newsreader gitu nggak bisa ya? Kayaknya banyak yang bikin newsreader buat hacker news gitu deh di Play Store. Kalau nggak salah, kalau yang khusus COVID itu Play Store tuh bakal bener juga lagi. Waktu itu gue sempet baca Play Store. Jadi cuman yang publisher officialnya aja, kayak Kemenkes kayak gitu. Aku jadi belum bakal dicoba atau misalnya masih bakal dicoba atau enggak tapi untuk deploy ya production bisa sih, soalnya ini menarik banget kayaknya kalau ada juga orang pasti mau pakai, mau download. Boleh sih ntar buat coba deploy. Ya saran aja, bukan saran juga, kayak something yang kayaknya obvious deh, orang kayaknya pasti mau nih nyobain ini. Yang tertarik juga banyak. Terus ada fitur lain kah yang mau ditambah atau maksudnya kayak milestones kedepannya kayak gimana, atau segini aja dulu, atau yang belum gue tambahin waktu itu sih belum sempet. Ini jadi dia nge-scroll ke bawah tuh abis berita yang nggak, udah cuma 10 doang udah. Nanti paling kalau nanti deploy paling gue tambahin itu, sama mungkin masukin status COVID itu, data COVID. Oh, data saat ini juga. Gitu ya, kondisi saat ini gitu ya. Dan pakai Madroid mungkin. Waduh. Seneng banget kalau dipakai. Tapi kayaknya kalau yang Indonesia lebih cocok pakai yang itu kali ya, kawal COVID kali ya. Atau yang punya gua dan teman-teman lain, kontributor lain juga ada sih yang buat Indonesia. Kayak waktu itu gue nemu apa? Gue juga tested research sih. API COVID. Ada yang buat Indonesia juga. Ini kalau mau nyoba playground GraphQL-nya, gue share di Twitter sih. Oh, coba share di ini juga ya, share di chatnya Discord. Jadi yang GraphQL-nya itu dia, gue coba buka hasilnya. Nah, oh itu dikasih tahu sama Mas Zain tuh di kontaminasi.com. Kalau COVID pakai dekontaminasi. Buatannya Mas Arya Hidayat. Mantap. Nah, waktu itu gue catat tuh API-nya nih, API endpoint-nya. Terus gue masukin ke endpoint di GraphQL-nya. Boleh tau nggak cara proses dapetin endpoint-nya ini gimana dan kenapa kepikiran gitu? Waktu itu gue nonton itu sih, dengerin podcastnya Imre yang sama Imre sama lu. Oke. Wah, nge-crack itu kan, ngebaca yang waktu nggak salah Gojek ya. Sebenarnya juga dengan soalnya waktu itu kan set negeriku itu dia nggak
nggak ngebuka API-nya dia. Dan dia kan pakai WordPress ya. WordPress-nya itu kalau lu cari dokumentasi WordPress tuh ada tuh dia untuk endpoint siap blok WordPress gitu buat ngambil artikelnya, ngambil ininya. Nah, gue coba di set negeriku, itu nggak bisa, nggak kebuka, nggak bisa. Terus nggak kebuka. Terus cara itu gue pakai gue cari Stack Overflow dulu sebenarnya awalnya. Cara ambil API dari aplikasi tapi bahasa Inggris. Terus ketemu satu aplikasi namanya Package Manager. Package Manager. Jadi lo kalau buka misalkan aplikasi Kemenkes, terus ntar dikatakan tuh endpoint apa aja yang dipakai. Iya. Endpoint itu terus gue catat di sini, terus gue tes nih yang ini, bisa gue tes. Oh, itu ada sticky note itu ya? Oke. Gue tes. Nah, dia ada nih. Coba. Formatter. Ini buat ini ya. Melihat responsnya. Responsnya. Nah, responsnya dari API dia itu terlalu banyak yang nggak perlu gitu. Oke. Attachment tuh gue nggak perlu. Terus kayak komen, thumbnail cuma perlu satu kan. Terus banyak lah yang nggak pakai. Terus akhirnya gue waktu itu gue udah sempat denger tuh nama GraphQL. Denger dia tuh bisa ngambil data yang lo perlu doang. Misalkan lo cuma butuh judul sama nama autornya apanya. Jadi nggak perlu blok semuanya raw data semuanya ambil. Nggak perlu unnecessary. Terus gue sambungin ke GraphQL gue host di Heroku. Terus gue tes di playgroundnya bisa kok di tesnya ada dokumentasi juga di saat lo butuh post postnya doang artikel terus mau berapa misalkan 10 sama 1 terus gue butuh judul sama autor sama ID-nya deh, sama ID-nya. Cuman 3 ini aja yang ngambil misalkan. Oke, 3 properti aja ya. Terus, nah ini ambil semua. Jadi nggak begini dia, nggak banyak ini yang diambil. Oke, nice. Ini ide banget, kepake banget pasti. Dan pasti download orang kuota juga nggak bakal banyak keambil sih. Benar. Itu salah satu poin positif pakai GraphQL. Jadi berarti ini dulu ya, nemuin endpoint-nya dulu, baru ngerasa ini terlalu besar, baru bikin pakai GraphQL gitu ya. Bukan dari awal emang pengen pakai GraphQL. Enggak. Oke. Tadi pengen API-nya langsung API doang, tapi yang lebih baik kayaknya. Oke, keren. Itu inisiatif yang baik banget menurut gue. Nice job. Makanya gue bikin judulnya Redesign and Rebuild. Iya. Redesign and Rebuild. Ini kalau misalnya bisa diakses orang juga berarti ya? Atau di secure? Ini bisa diakses orang. Soalnya gue bikin kan API-nya dia juga bisa diakses orang. Gue bikin bisa diakses orang juga deh. Oke. Keren. Terus tadi ada yang nanya juga apa namanya resource buat belajar bikin resolver GraphQL ini gimana, dari mana nih yang cocok? Itu gua YouTube-nya Traversy Media. Kalau ada Traversy Media ya. Itu dicontohin cara bikinnya dari. Iya. Tapi yang ini itu di sama apa ya?
ada di YouTube. Biasa semua. Tuh, udah ada yang transfer media. Oke, makasih banget ya. Awful Possum. Well, keren banget. Oke. Dari gue kayak pertanyaan sih itu dulu aja. Mungkin ada yang mau nanya nggak sih? Kalau misalnya ada yang mau nanya, tanya di channel kali. Atau mau di unmute? Enakan gimana nih? Buat forward video data GraphQL. Iya, ada sistem caching atau enggak? Jadi ngambil. Kayaknya nggak ada, cuman jadi dia nge-hit aja langsung ke nge-forward yang dibutuhin aja. Baru nge-forward aja, jadi proxy aja gitu kan? Oke. Jadi kalau mau sistem itu paling dibuat sendiri paling. Improve lagi. Ini di-improve lagi ya. Nice. Soalnya kan datanya dia update terus, nggak statis. Keren. Terus dari sejak di share kemarin, ada yang kontak nggak? Atau ada yang nanya-nanya? Atau ada tawaran kerjaan kali bahkan? Temen satu kontak sih, ada satu. Ya, cuman ada yang nanya bikin aplikasi nih. Gue gitu. Gitu doang. Nanya doang. Nggak dikontak sama pemerintah? Sama tim gugus tugas? Enggak. Sebenarnya pengen. Ya semoga nanti ada yang tahu. Pasti tahu lah. Iya, itu mentionnya itu banyak tuh, tapi nggak mau lihat aja kali. Iya. Well, udah sih dari gue kayak itu aja. Keren banget. Thank you for sharing. Thank you so much for sharing. Kita coba unmute kali orang-orang kalau misalnya mau unmute. Gue ini dulu. Kita ajak yang lain buat ngobrol bareng. Thank you so much for sharing. Keren banget. Gue suka, orang-orang juga suka, dan makasih. Keep doing this. Kayak banyak yang bakal kebantu pasti. Oke. Kita share ke orang lain nih. Yang mau unmute, silakan unmute. Kita ngobrol bareng-bareng sekarang. Udah bisa unmute belum? Coba unmute. Tes. Udah bisa unmute belum? Kalau misalnya belum bisa, coba text. Edit channel permission speak. Okay. Speak changes. Sekarang udah bisa belum? Sekarang mesti udah bisa deh. Udah explicitly dibilang bisa. Belum bisa. One moment. Permission. Everyone speak checklist udah. Copy checklist juga udah. Spotlight checklist juga udah. Meet members, defend members, move members, use voice activity. Oke. Nah, itu udah. Harus di itu dulu. Terus apa? Sudah di channel dulu lagi. Oh, oke. Harus keluar masuk dulu ya. Oke. That was it. That was the sharing session dari Kiki. Bisa di follow Twitternya di @kikiding. Ada link lain nggak? Udah itu aja sih. Udah itu aja. Oke. Twitter aja. Ada personal site yang mau di itu paling mungkin kalau yang baru belajar, ya gue juga baru belajar GraphQL sebenarnya. Oke. Coba aja. Tadi pengen mau pakai GraphQL, masalah pertama kali pakai, terus takutnya bisa gimana, terus coba aja lah. Bisa juga. Soalnya ntar ke ini sendiri ini pasti bisa. Oke. Ya well. Oh itu ya, ada yang nyari source code-nya. Oke. By the way, thanks all buat yang join dari tadi sampai sekarang. Kalau misalnya mau ngobrol langsung bisa unmute sih. Cuman kalau misalnya belum bisa unmute, coba keluar dulu, masuk lagi channelnya. Nanti mestinya udah bisa. Kalau ada yang mau punya pertanyaan, tanya-tanya, coba tanya aja langsung ke Kiki.
Mana nih? Coba tadi siang perasaan Novita nanyain deh. Novita penasaran sama Kiki kalau nggak salah. Mana nih? Oh, lagi playing Fall Guys. He's typing. Udah bisa unmute belum? Oh, udah kejawab. Oke. Aduh. Ya udah. Harus keluar terus masuk lagi. Oh iya, oke. Jadi yang mau nanya, mau ngobrol, mungkin keluar masuk lagi. Atau tinggalin pesan aja di ngobam teks atau di general. Kita bakal lanjutin sampai jam 9 paling officially. Habis itu istirahat. Ya udah. Kalau dari gua kayak ada proyek-proyek lain nggak yang lagi dikerjain atau yang udah dikerjain? Yang ongoing sih nggak ada sih. Ongoing. Terus lagi ini siapa? Kaget aja gitu. Selama ini jadi productivity agak kurang. Oke. Biasanya main apa kalau main? Main Dota sama Valorant gitu. Wih, Dota. Bisa main bareng kita. Ada banyak juga yang main Dota. Mabar. Mabar. Bis ngobam kita mabar. Tuh ada yang tanya tuh. Dari Fandi tiba. Kau udah lulus mau jadi apa? Ini masih agak belum tahu sih, masih bingung juga sih. Mungkin ada saran dari Bang Obi. Untuk nentuin jalur gue gitu. Gimana lu bisa nemuin jalur lu gitu? Nemuin jalur gue, wah itu sih eksperimen pak. Segala macam dicobain juga. Gue jujur belum tahu dulu gue. Belum tahu ya? Belum tahu. Soalnya dulu itu gue sempet jadi masuk ke dunia PHP dan Laravel. Dulu gue di Laravel gue di HP gitu. Nggak ada JavaScript sama sekali, nggak tahu JavaScript. Oh, dulunya dari Laravel, terus pas pindah ke JavaScript gimana itunya pengalamannya? Sebenarnya yang dibutuhin cuma logik sih. Jadi kalau lu tahu logiknya, itu bahasanya bisa, lu hafal bahasanya, jadi logiknya tahu lah. Ternyata sama aja gitu. Paradigmanya kan tadi berubah juga dari yang sinkronus jadi asinkronus. Ya betul. Gimana tuh pengalamannya? Aku mau tanya dong. Weh, Novita. Boleh. Waktu redesign kan maksudnya apa sih, aku mau tanyanya gimana ya? Kepengaruh nggak sih sama desain lama? Kayak apa karena desain lamanya itu udah gatot banget jadi akhirnya, soalnya biasanya kok redesign itu kan kayak hanya kakak gitu kan. Tapi ini redesign sama rebuild sih ya soalnya. Jadi kayak bener-bener baru gitu ya. Maksudnya nggak ada rasa-rasa kayak balik lagi ke desain yang lama nggak sih waktu ngeredesign? Oke. Jadi nggak, gimana tadi katanya, nggak terlalu. Iya, maksudnya kepengaruh sama desain yang lama gitu. Maksudnya kayak gitulah. Awalnya terpengaruh banget, makanya kalau kalian lihat ini masih agak mirip desainnya. Nih, tadi nggak kepikiran clean gini sih, nggak kepikiran putih terus nggak ada drawer, mau pakai drawer tadinya, jadi masih terpengaruh awalnya. Agak mirip kan, jadi drawer di kiri, seterusnya di kanan, masih agak mirip lah, cuman beda kartnya aja balik. Terus gua cari referensi lagi. Kebetulan dulu gua sempat bikin website portal berita namanya petakgoal.com, lumayan besar dulu
2015. Wow. Pakai 2015. Wow. 2016. Oh, I see. 2016 gue bikin website. Jadi lumayan kebawa lah untuk ke portal berita. Jadi tahu desain yang bagusnya untuk berita tuh kayak gimana. Keren. Buat side project berapa? Ini project apa? Side project berapa? Ini side project yang gue rilis di Twitter sih udah keempat sih. Oh, nice. 1, 2, 3, ya udah keempat. Gue kita bikin redesign sama nih gue kalau pengen lihat karya gue yang lain ya boleh share. Waktu itu gue habis bikin ini, habis itu baru ke sini ke negeriku. Terus karena vakum dan lain-lain baru lanjutin minggu yang lalu. Nice. Yang komika ini di kontak sama orang komikanya nggak atau gimana? Oh enggak. Jadi gue waktu itu lagi iseng nonton Netflix kan, terus gue ngebayangin misalkan ini kan dia statusnya itu digital download kan. Digital download, terus gue nonton Netflix tuh kayak kenapa nggak ini dibuat private gitu misalkan gila misalkan dia private di subscription dan dia nonton di app-nya gitu, nggak di download. Terus gue bikin aplikasinya dan ini cuman frontend aja, nggak ada ininya, gue nggak ada data, nggak apa. Nggak bikin API lain-lain. Nice. Ini project bagus sih. Kenapa malah bisa dijadiin stand alone, bisa bikin sendiri. Seru. Ada yang lain yang mau nanya-nanya? Kita ngobrol santai aja sekarang. Komika. Explore React Navigation 5. Emang suka pakai React Native ya? Dari lumayan panjang sih cerita dulu. Gimana? Oke. Seru di lumayan nih. Jadi dulu itu kan gue bikin website Batak Gaul. Gue orang Batak sebenarnya. Oke. Informasi gue orang Batak. Nah, co-founder gue itu dia punya ide untuk ngebuat aplikasi Tinder untuk orang Batak. What? Seru nih. Jadi algoritmanya itu dia banyak ininya exception-nya. Jadi misalkan marga Simanjuntak boleh sama Simanjuntak, terus ada lagi grupnya lagi. Waduh, seru banget nih. Grup marga Simanjuntak gak boleh ketemu grup marga ini, misalkan dia ada submarganya juga gitu. Terus ada lagi tingkatannya, nggak boleh ada namanya di itu namanya Pak Mardan, jadi perjanjian adat gitu. Jadi marga ini nggak boleh ketemu sama yang ini. Nah, itu kita research lumayan lama, itu research algoritma marganya itu. Terus sudah dikumpul nih, satu pakai Google pakai Sheet, udah kumpul semuanya, algoritmanya gue buat tuh pakai Lodes. Terus jadi, nah setelah algoritma jadi, gue belum tahu React Native sama Expo, gue belum tahu. Yang gue tahu kalau mau bikin aplikasi itu cuman lo harus belajar Java lah. Buat Android gitu ya, Java. Android pakai Android Studio, pakai Java. Iya. Kalau iOS pakai Swift. Itu ketemu gue satu namanya React, ada lagi Ionic kalau dulu lumayan gede tuh Ionic ya, buat nge-wrap web app jadi mobile app. Hybrid juga. Habis itu gue coba belajar React Native, ambil course React Native. Itu di gap year gue ya, udah lumayan lama, di 4 tahun yang lalu lah. Terus gue belajar, jadi nih aplikasinya udah jadi.
kita launching tuh bisa dibilang startup kecil-kecilan lah. Tinder Batak. Nah, situ kita launching lumayan ramai tuh untuk waktu itu tuh bisa sampai waktu itu 1.000 user di bulan pertama, 300 Waduh, gila. Keren. di bulan pertama, terus di bulan ketiga itu 1.000 user nyampe. Waduh, ini gede banget. Sampai 1.000 user. Udah sampai 1.000 usernya itu kita aplikasi mulai ini nih, mulai nggak bisa nge-handle. Karena tuh gue nemuin kenapa bisa handle tuh baru-baru ini malah, baru tahun kemarin. Nah, jadi masih baru tuh. Udah bubar, udah lumayan lama, dari 2018 tuh udah bubar. Oke. Itu sebelum bubar itu catat di database ada 5.000 user waktu itu. Wow, 5.000 user. Keren. 5.000 user lumayan banyak. Terus gue akhirnya itu teman gue udah lumayan tua sih, teman gue nggak tua sih, kayak 30-an lah. Waktu itu lagi abis lahiran, dia agak sibuk juga sama kerjaannya dia. Gue juga agak susah, kita udah nggak jarang kontak lagi lah. Terus akhirnya kita tutup for good ya. Terus akhirnya gue cek nih, kenapa ya kok aplikasi nggak bisa handle sebanyak ini. Itu soalnya kan dari mana-mana kan, dari itu based on location tuh, kayak Tinder persis, cuman ada algoritma tambahan itu malah Bataknya itu. Terus ternyata kenapa nggak bisa handle? Nah, nggak bisa handle itu karena gue algoritma itu gue pasang di klien. Oh, lumayan itu pas gue tahu itu kayak anjing gue kok gini banget ya. Kocak. Itu aplikasi pertama, bisa dibilang aplikasi pertama gue untuk React Native ini, dan langsung gede gitu kan. Gue juga gue sendiri tuh ngodingin sendiri, ngedesain sendiri, dan ngedesain sendiri. Gue nggak ngerti backend, gue ngerti ya front end lumayan ngerti, cuman backend nggak begitu ngerti. Belajar sambil jalan. Tetap iya. Itu belajar sambil jalan bikinnya. Kerja sendirian lah. Jadi nggak tahu masalah kenapa nggak boleh dipasang di klien algoritmanya atau apa, gue nggak ngerti kan waktu itu. Algoritmanya jadi cuman karena itu user kan banyak ya, gitu kan narik misalkan di lokasinya dia itu ada 2.000 orang, misalkan ada 300 orang lah, misalnya 300 orang, misalnya itu per daerah di Jakarta 300 orang, dia narik semua di Jakarta, habis itu disortir lagi, yang cewek ketemu cowok, terus yang nggak bermatch lagi. Wait, disort di client side? Semua di client, makanya. Wah, parah, bahaya tuh. Ngeheng semua. Berarti bisa itu dong, apa namanya? Kalau usernya nakal, dia bisa aja ngambil data orang-orang, lokasinya orang-orang tertentu, terus kondisi match-nya dia, gitu kan? Karena ada di responsi API-nya kan? Iya. Parah juga. Parah. Terus itu di Play Store itu ratingnya jelek banget, sumpah. Banyak. Oke. Woi, keren tapi. Not bad at all. Keren. Ratingnya 1. Aplikasinya ke cache-nya gimana nih? Aduh, bahasa Batak lagi kan kasar. Pak gimana nih, Pak? Parah. Oke. Gue kenal aktif langsung diajar begitu. Terus abis di cancel gitu, usernya gimana? Usernya ya dilepas aja gitu kan. Itu waktu itu kita pas tutup itu nonton tahun sih sebenarnya, udah langsung nggak diurus aja gitu. Waktu itu subscription store-nya juga udah habis kan, udah mau setahun. Terus kita ngobrol berdua kan, gimana nih mau dilanjutin apa gimana.
Tapi gue ya menurut gue salahnya di gue sih, gue masih kurang experience gue masih sedikit banget. Udah kita vakum dulu aja lah. Oke, vakum. Keren sih buat proyek pertama sampai ke 5.000 user gitu. Dan nggak bakal diulangin lagi tuh nge-lobby klien. Bahaya. Dan itu gue belum tahu namanya Firebase Functions gitu. Waktu ada Firebase Functions tapi gak gue pakai. God damn. Alright, nice. Thanks for sharing. Itu seru banget ceritanya. Itu pertama kali ke React Native ya, sampai 5.000. Keren banget. Keren. Oke, I think kalau masih ada yang mau tanya, kita last minute questions sampai jam 9, kayak 3 menit lagi lah ya. Atau kalau misalnya emang nggak ada ya udah kita udahin kali. Ada yang masih mau tanya nggak? Kalau misalnya mau, coba di teks atau di chat. Oh, boleh. Cortez. Gimana kira? Unmute juga bisa kok kalau mau unmute. Kalau masih stuck nggak bisa unmute, disconnect terus reconnect lagi, nanti udah bisa unmute. Jadi, gimana caranya step up our game di mobile development? Step up on the game or tergantung mau step up kemana. Maksudnya step up in development ini kayaknya ke gue banget nih, gue cuman layouting UI sama konsum API. Ya kalau menurut gue itu lo bikin produk sih, bikin yang sesuatu yang belum ada. Jadi lo kreativitas lo tuh dibuat di sana, jadi lo bikin misalkan apa gitu, jadi lo bikin dari awal kan ke hilang ya, kayak redesign sama rebuild ini aja gitu ya. Ya, nge-scratch banget dari awal. Consuming API sama layout UI. Kalau misalnya animasi gitu, lo gimana? Oh ya, animasi, micro interactions, lain-lain. Gue sekarang ongoing sih, gak lagi ngebelajar TypeScript sama animations React Native. Karena animasi itu nggak gampang dilihat, itu butuh matematika sebenarnya. Matematika harus ada, jadi translate Y, X itu gimana. Kalau mau radial itu ada sin cosnya, aduh. Itu perlu matematika sih kalau animations. Di chat juga pasti ada yang udah ini nih, udah sering pakai animasi. Kalau misalnya mau sharing aja santai. Ya, tapi jawabannya tadi bikin produk sendiri ya. Kerasa banget ya improvementnya. Sekarang ongoing, tapi sekarang lagi vakum sih gue. Kalau gue share kali ya. Itu idenya itu gue bikin kayak ide tadi mau kayak Mocha tapi untuk lapangan futsal. Mocha POS. Ya, POS lapangan futsal. Jadi dia bisa atur jadwal orang booking masuk, dicatat di aplikasi. Kalau sekarang kan dia itu problemnya itu dia masih catat pakai whiteboard gede gitu di situ atau pakai buku. Ini gua bikin aplikasinya tapi belum gua rilis. Coba. POS buat futsal.
Ini lagi mau screen share ya? Iya. One last question mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya lagi terakhir sebelum nanti habis ini kita tutup. Tapi habis ditutup juga masih bisa ngobrol santai sih. Cuman officially ditutup aja nanti mau diselesai recordingnya. Ini pakai apa? React Native juga? Iya. Vandika Ukdiba. Nih ada lagi nih. Pakai Figma ribet nggak? Sebagai ya. Gue dari dulu pakai AI, Adobe Illustrator. Pakai Figma itu gue cuman nyesuaiin ininya sih, kontrol shift-nya itu balik masalah di Figma itu. Sama gue belum terlalu jago sih untuk gradingnya ininya. Tapi enak. Tapi enak, gue sini nyaman pakai Figma. Dibanding AI lebih enak yang mana? Lebih kalau untuk UI sih Figma sih. Nyaman Figma soalnya dia ada layout handphonenya, terus bisa color-colornya bisa lebih di manage lah warnanya. Paletnya ya. Terus berapa lama sampai akhirnya comfortable pakai Figma? Lumayan lama sih. Tapi itu sempet bikin di AI ini apa dulu sebelum pakai Figma ini UI. Gimana yang mau di-share tadi? Oh ya. Ini loading. Ini itu yang untuk pertanyaan yang sebelumnya apa? Lo cari problem terus coba aja bikin aja dulu kayak biar lo bikin dari awal scratch. Jadi lo ketemu problem-problem yang bisa diselesaikan. Nah nih. Nggak bisa nih kayaknya. Nggak bisa. Oke, udah. Ya. Ada lagi nggak? Udah last question. Kalau udah kita tutup aja kali ya. Gitu. Oke. Ada pesan-pesan nggak? Ada link yang mau di-share lagi atau apa nggak? Udah itu aja sih. Oke. Kalau gitu thank you juga buat semuanya yang udah join. Thank you juga buat semua yang udah nanya. Thank you lagi ke Kiki udah sharing, seru banget pengalamannya. Seru juga yang pertama kali bikin dating apps itu. Oke. I think itu aja dari gua. Mungkin gua abis ini bakal cabut. Terus have a good night everyone. Kalau masih mau ngobrol dipersilakan. Kalau misalnya mau chat teks aja juga silakan. Di general boleh, di ngobam teks boleh. Tapi that's all from me. Thank you Ki sekali lagi. Oke. Sampai jumpa di sesi selanjutnya kali ya. Mungkin belum tahu sama siapa, cuman let's see. Thank you everyone.